Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Polda Bali mengungkap jaringan penipu love scamming Kamboja di 5 lokasi di Denpasar dan menangkap 38 orang tersangka. Menteri Pariwisata menyoroti dampak efisiensi anggaran yang mengakibatkan penurunan hunian hotel di Bali. Nikmati akhir pekan dengan keindahan panorama matahari terbenam di Pantai Kelan, Badung. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali meringkus 5 warga negara asing yang terjerat kasus narkoba selama periode April hingga Mei 2025. Selain itu, BNNP juga menangkap 16 tersangka lain dengan total barang bukti berbagai jenis narkoba seberat hampir 10 kg. Dari 5 warga asing yang ditangkap, 2 diantaranya berkewarganegaraan India dan Australia. BNNP Bali juga menangkap 3 tersangka warga asing lainnya, 2 dari Kazakhstan dan 1 dari Amerika Serikat. Jenazah pekerja migran Indonesia asal Jembrana, Niputu Dari Widiantari, tiba di tanah air pada akhir pekan lalu. Suasana haru menyelimuti penyambutan di rumah duka Banjar Munduk, Anggrek Kaje, Desa Hieh Embang Kawuh, Kecamatan Mendoyo. Niputu Dari Widiantari berusia 37 tahun meninggal dunia di Kazakhstan pada hari Senin 26 Mei lalu. Ia berangkat ke Kazakhstan pada tahun 2024 dan bekerja di salah satu perusahaan spa. Namun tanggal 21 Mei ia terserang stroke dan sempat dibawa ke rumah sakit oleh pihak perusahaan. Seorang tahanan tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur tewas di rumah tahanan Polresta Denpasar. Menurut Humas Polda Bali, petugas jaga rutan awalnya menerima laporan korban terjatuh di kamar mandi pada hari Rabu malam tanggal 4 Juni lalu. Petugas sempat membawa korban ke rumah sakit Bayangkara, namun nyawanya tidak tertolong. Kematian korban menimbulkan kecurigaan. Petugas kemudian memeriksa 11 penghuni rumah tahanan sebagai saksi dan ternyata 7 orang diantaranya diduga kuat sebagai pelaku penganiayaan. Seorang anak buah kapal hari Minggu siang tenggelam saat berenang di kolam pelabuhan Benoa Denpasar, Bali. Minggu siang, ia bersama rekan-rekannya berenang di kolam Bandar Nelayan di dermaga barat Pelabuhan Benoa. Namun tiba-tiba tenggelam dan tidak muncul kembali ke permukaan. Tim SAR berhasil mengevakuasi jasad korban di dasar laut yang berlumpur. Satuan Reserse Narkoba Polres Jembrana kembali mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu April hingga awal Juni tahun ini. 7 pelaku ditangkap di 6 lokasi di wilayah Jembrana. Mereka merupakan residivis kasus narkotika hingga kasus pencurian. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sabu-sabu seberat kurang lebih 9 gram, ponsel, sepeda motor, uang tunai, dan peralatan hisap sabu-sabu.
Seorang kakek berusia 75 tahun di Kabupaten Karangasem sudah 4 hari tidak pulang ke rumah. Keluarga yang panik akhirnya melaporkannya ke kantor SAR Karangasem. Tim SAR gabungan beserta anjing pelacak dikerahkan untuk mencari sang kakek, bernama Imade Rerot, warga desa Seraya Karangasem. Ia terakhir meninggalkan rumah pada hari Kamis 5 Juni 2025. Namun setelah 4 hari melakukan pencarian, hasilnya tetap nihil. Pihak keluarga akhirnya meminta tim SAR menghentikan pencarian dan keluarga kemudian menggelar upacara adat, berharap kakek mereka pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Cuaca yang tidak menentu akhir-akhir ini di wilayah Bali mulai berdampak pada aktivitas nelayan di sejumlah kawasan pesisir. Di pesisir pantai Kelan Badung misalnya, para nelayan terpaksa menambatkan perahu karena angin kencang dan hempasan gelombang tinggi membahayakan keselamatan. Akibatnya penghasilan para nelayan menurun. BMKG memperkirakan cuaca buruk masih akan terjadi 3 hari ke depan. Walaupun dalam kalender saat ini seharusnya sudah memasuki musim kemarau, namun sejumlah wilayah di Bali masih diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kondisi ini dipicu gangguan atmosfer yang menyebabkan ketidakstabilan cuaca di kawasan tropis. Meski demikian, curah hujan saat ini bukan anomali, namun bagian dari transisi musim dan pengaruh sistem cuaca regional. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema. Itu pasal 35